Selamat berjumpa. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas mengenai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sustainable development merupakan hal yang penting yang perlu untuk selalu diingat oleh semua orang yang hidup di dunia. Mengapa demikian? Karena pembangunan berkelanjutan itu berkaitan erat dengan generasi selanjutnya. Sebetulnya, apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah pembangunan yang memikirkan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Maksudnya bagaimana? Apabila kita melakukan pembangunan pada saat ini, pada zaman ini, dengan mengeksploitasi atau dengan menghabiskan sumber daya alam yang ada sekarang, maka itu berarti kita tidak memikirkan bagaimana generasi yang akan datang, karena sumber daya alam akan habis. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan itu senantiasa memikirkan ketika ia mengelola sumber daya alam, ia tidak menghabiskan atau melakukan eksploitasi besar-besaran, sehingga alam itu atau lingkungan masih terjaga. Generasi yang akan datang masih tetap bisa menikmati lingkungan dan memanfaatkannya. Jadi, perlu diingat baik-baik di sini bahwa pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang memikirkan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Mengapa pembangunan berkelanjutan ini penting untuk dipelajari? Karena pada saat ini kita sendiri merasakan betapa alam itu semakin lama semakin habis. Sumber-sumber daya alam itu semakin lama semakin menipis. Padahal tidak bisa kita pungkiri bahwa sumber daya alam itu akan meningkatkan perekonomian. Nah, disinilah kita perlu belajar mengenai pembangunan berkelanjutan karena seringkali terjadi konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan. Saya beri contoh sederhana, misalnya ada satu petak hutan. Nah, hutan ini kita habiskan kayu-kayunya supaya bisa kita jual dan kita dapat uang. Memang untuk sementara waktu kita kaya karena kita punya uang yang banyak hasil menjual kayu. Tetapi kemudian karena kita tidak punya hutan lagi, maka kita tidak bisa menjual kayu lagi, bukan? Nah, apalagi hutan itu memiliki begitu banyak manfaat, tidak hanya saja memberi kayu, tetapi menjadi pusat ekologi bagi seluruh makhluk hidup yang ada. Bukankah kita sering kebanjiran karena tidak ada hutan lagi? Bukankah udara kita menjadi tercemar, oksigen itu sulit sekali kita peroleh ketika banyak CO2 berkumpul di sekitar kita, karena kita tidak ada hutan lagi. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, penting bagi kita untuk melihat bahwa pembangunan berkelanjutan itu harus selalu menjadi prioritas. Apalagi ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi. Bukan tidak ada yang lebih penting atau tidak ada yang tidak penting. Keduanya penting, ekonomi penting, ekologi juga penting. Nah, pembangunan berkelanjutan itu belajar bagaimana kita bisa menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut sehingga tidak terjadi konflik. Dalam kehidupan ini, seringkali kita mengalami dilema ketika kita berhadapan dengan konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan. Oleh karena itu, dalam hal ini, apabila nanti kita menjadi seorang manajer, seorang pemimpin daerah, atau apapun itu, maka kita harus senantiasa memikirkan dengan bijaksana bahwa antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan itu tidak boleh saling mengorbankan. Sebetulnya pada saat kita mementingkan lingkungan, itu berarti kita menjalankan pembangunan berkelanjutan. Mengapa demikian? Karena ketika kita mementingkan lingkungan, itu tanpa kita sadari kita juga mementingkan ekonomi. Seperti yang saya beri contoh tadi ya, misalnya kayu dihabiskan. Oke, seolah-olah kita lebih mementingkan ekonomi daripada lingkungan. Akan tetapi bukankah karena kayu habis, hutan tidak ada lagi, maka kemudian kita tidak bisa menjual kayu lagi. Nah, patut diingat bahwa sebetulnya sumber daya alam, lingkungan, ekologi, itu juga sangat berelasi kuat dengan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, apabila kita mau mementingkan ekonomi, kita juga harus mementingkan lingkungan.
Dengan mementingkan lingkungan, maka pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan. Karena sebetulnya pembangunan berkelanjutan itu kan selalu berkaitan dengan generasi yang akan datang. Artinya, selama kita mementingkan lingkungan, berarti generasi yang akan datang itu masih tetap dapat mengelola dan memanfaatkan lingkungan yang ada. Dan bukankah karena lingkungan itu ada dan bisa dimanfaatkan, maka ekonomi bisa ditingkatkan? Bayangkan kalau lingkungan ini betul-betul habis, maka perekonomian pun habis. Karena nyaris sebagian besar perekonomian itu mau tidak mau harus kita akui berasal dari lingkungan. Tanah menghasilkan tumbuh-tumbuhan, kemudian bumi menghasilkan mineral, kemudian matahari, air, laut, sungai menghasilkan ikan dan sebagainya. Itu semua merupakan potensi-potensi ekonomi. Oleh karena itu, apabila kita mau berkembang dalam ekonomi, maka kita harus melestarikan lingkungan. Bapak Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup beberapa dekade yang lalu, mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Jadi di sini kita lihat bahwa pembangunan berkelanjutan itu senantiasa memikirkan masa depan. Jadi orientasi kita tidak hanya pada masa sekarang, tetapi juga pada masa depan. Saudara-saudariku yang terkasih, pembangunan berkelanjutan itu memiliki 3 aspek. Apa saja itu? Yaitu moral, kemudian ekologi, dan ekonomi. Mengapa moral? Karena pembangunan berkelanjutan itu memikirkan generasi yang akan datang. Dia bukanlah suatu pemikiran yang egois, tetapi mengingat orang lain. Dalam hal ini adalah anak cucunya, generasi penerusnya. Dan kemudian saudara-saudariku, aspek ekologi karena pembangunan berkelanjutan senantiasa mementingkan ekonomi. Diusahakan agar sumber daya alam itu tetap lestari. Sekalipun kita memanfaatkannya, kita mengelolanya, akan tetapi dipikirkan untuk tidak menghabiskannya. Jadi tidak ada keserakahan di sini. Di sini juga ada unsur moral berarti ya, ketika kita berusaha untuk tidak serakah dalam mengelola atau mengolahnya. Dan kemudian ada unsur ekonomi. Mengapa demikian? Karena pengelolaan sumber daya alam itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan manusia. Nah, oleh karena itu ketiga hal ini berkaitan satu sama lain dan harus selalu dipikirkan secara bersama-sama.